Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam KUHAP, Kajian Hukum Umum Peraturan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pandeglang. KUHAP ini merupakan podcast untuk memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai pengawasan. Di volume 2 ini kita bersama Pak Didi Rosadi, anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang akan berdiskusi terkait data pemilih dan peran masyarakat dalam pengawasan. Dalam setiap proses demokrasi, kualitas pemilu sangat ditentukan oleh satu pondasi penting dalam pemilih yang akurat dan dapat dipercaya. Data pemilih bukan sekedar daftar nama, tetapi presentasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan bangsa. Melalui podcast Bawaslu ini, Kabupaten Pandeglang mengajak kita semua untuk melihat lebih dekat bagaimana proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih berlangsung. Sekaligus menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tugas penyelenggara, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Karena pada akhirnya pengawasan partisipasi dalam kunci memastikan tidak ada hak pilih yang terabaikan. Tidak ada data yang bermasalah dan tidak ada celah yang dapat mengganggu integritas pemilu. Bersama masyarakat, pengawasan menjadi lebih kuat dan demokrasi menjadi lebih bermakna. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita berdiskusi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yang sudah malang melintang di kepemiluan maupun di pilkada. Selamat siang, Pak Didi. Selamat siang, Pak Sunan. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Makin ganteng sekarang. Alhamdulillah. Gimana puasa Ramadan ini, Pak? Jumat berkah ya. Jumat berkah. Gimana puasa lancar, Pak? Alhamdulillah. Lancar. Terkait data pemilih di Kabupaten Pandeglang sendiri, mengapa data pemilih yang akurat menjadi elemen krusial dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemilu? Ya. Kalau ditanya mengapa data pemilih menjadi elemen krusial begitu, tentu daftar pemilih ini kan soal hak konstitusional masyarakat begitu. Artinya bahwa hak pilih itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, maka lembaga atau penyelenggara pemilu wajib memfasilitasi itu. Ini soal hak konstitusional. Lalu selanjutnya adalah bahwa daftar pemilih ini mesti akurat juga, ya, mesti akurat karena soal logistik misalnya, soal logistik yang cetak atau surat suara yang dicetak maksudnya, lalu kemudian hal-hal lainnya cetak, ini mesti akurat begitu, mesti akurat ya. Itu saya pikir, Pak. Dalam proses keakuratan data pemilih setiap pemilu maupun pilkada, mungkin selalu terjadi potensi permasalahan di daftar pemilih, sering muncul dalam pemutakhiran data pemilih tingkat daerah Kabupaten Pandeglang tersendiri. Apa kira-kira peran Bawaslu dalam hal tersebut? Nah,
Sebelum kita mengulas di peristiwa-peristiwa sebelumnya, bahwa saya sampaikan hari ini sebagaimana peraturan Bawaslu bahwa di 2026 ini kita tengah fokus melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Tentu ini menjadi tugas penting bagi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dalam mengawasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini yang nantinya dilaksanakan oleh KPU begitu. Informasi kemarin di minggu-minggu kemarin bahwa KPU sudah menerima data dari KPU RI, ya, KPU Pandeglang menerima data dari KPU RI, yaitu data kematian dan data pindah memilih. Tentu data hasil atau data dari KPU RI ini yang disampaikan oleh para provinsi ya ke Kabupaten Pandeglang begitu, ini nanti dimutakhirkan oleh teman-teman teknis begitu, oleh teman-teman KPU Pandeglang. Dan tentu dalam prosesnya sebagaimana yang sudah pernah kita lakukan di 2025 kemarin, bahwa pada prosesnya kita akan lakukan pengawasan secara melekat dan juga akan dilakukan pengawasan secara langsung begitu. Nah, ada beberapa metode memang yang kita gunakan seperti di pengawasan PDPP 2025 kemarin, bahwa ada metode uji petik misalnya ya. Lalu kemudian kita juga menyampaikan ketika ada persoalan kaitan dengan akurasi data, kita sampaikan saran perbaikan ke KPU ya. Lalu kemudian KPU juga menindaklanjuti. Nah, tentu banyak persoalan daftar pemilih ini. Kalau kita pernah mendengar mungkin Pak Sunan ya, Pak Sunan pernah mendengar mungkin bahwa kutukan KPU itu kan bahwa tidak akan pernah bisa menyelesaikan soal daftar pemilih. Gitu. Sering kali ya setiap tahun. Itu apa ya? Ungkapan-ungkapan yang sering teman-teman pegiat pemilu misalkan ya, atau praktisi pemilu dan lain sebagainya misalnya. Kalau Bawaslu katanya, kalau tim-tim teman-teman pengawas itu ada kutukan bahwa tidak akan pernah bisa menyelesaikan money politik, ya kan? Nah itu soal. Nah maka kita harus jawab soal itu. Dalam proses pemutahiran data pemilih ini banyak persoalan yang kalau kita berkaca di pemilu 2024 kemarin misalnya ya, atau sebelumnya 2019. Nah ini terkadang begini Pak Sunannya. Di Kabupaten Pandeglang ini ya ada 35 kecamatan, ada 326 desa, ada 13 kelurahan. Artinya ada 339 ya, 339 kelurahan dan desa. Saya pikir di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang ini paling banyak. 35 kecamatan. 35 kecamatan. Kalau tidak salah, Kabupaten Tangerang cuma 8 lah kira-kira, kurang lebih lah 28. Pandeglang 35. Lalu kemudian jumlah desanya banyak, ya. Geografisnya juga sangat luas mungkin ya, Pak Konten. Sangat kompleks begitu, ya. Sangat luas. Nah, dalam melakukan proses pengawasan pemutakhiran data pemilih, ini yang kadang-kadang karena geografis yang tadi itu ya, yang kontur pegunungan ya dan lain sebagainya. Kalau di kabupaten kota yang lain mungkin rata ya, karena memang kontur tanahnya nggak ada pegunungan dan sebagainya. Ini geografis ini juga menjadi persoalan bagi kita. Tapi kemudian ini tidak lantas kita sanghekan begitu ya. Kalau bahasa kitanya sanghekan, tidak. Ya kita terjang soal-soal begitu. Nah kemudian garis pantai juga paling panjang. Pandeglang ini, ya ini sekedar ini saja ya, bahwa Pandeglang ini memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Banten, ya, gitu. Ada 9 kecamatan yang dilalui atau yang berbatasan dengan pantai. Ya, kita sebut saja misalnya Carita, ya, dari ujung utara misalnya, ya. Carita, lalu kemudian Labuan, Pagelaran, Sukaresmi, Panimbang, Cimanggu, misalnya. Sumur, Cibitung dan Cikesik. Nah, ini kan kalau ada ini peristiwa 2019 terjadi nih. Pada
persoalan pemilih daftar pemilih khusus, ya pengguna KTP elektronik itu. Ini ada peristiwanya ini. Jadi 2019 ada di satu kecamatan yang tadi di garis pantai itu karena memang ada aktivitas nelayan yang sangat ini apa namanya ya, sangat aktif begitu ya. Nah, ada pemilih urban dari luar daerah gitu. Nah, 2019 itu kalau kita ingat bahwa sebelum 2019 2018 itu ada peristiwa tsunami ya, ada tsunami. Nah, identitas administrasi masyarakat KTP ya, kartu keluarga itu apa namanya, hilang tersapu ombak ya. Nah, sehingga kemudian masyarakat membuat kembali KTP elektronik yang baru. Nah, itu peristiwa itu ada Pak Sunan. Risduk Capil melakukan perekaman KTP elektronik ya. Nah, lalu kemudian karena ada masyarakat urban dari luar daerah, luar kabupaten itu saat itu saya masih panwas panwas kecamatan ya dulu itu, masih panwas kecamatan. Jadi masyarakat dari luar itu membuat KTP elektronik di situ. Sementara syarat memilih kan harus KTP elektronik, ya kan? Nah, kalau tidak terdaftar dalam DPT, maka bisa menggunakan KTP elektronik sebagai pengganti, gitu loh. Nah, karena kita sebagai Panwascam menyisir, ada potensi pelanggaran di situ. Sehingga kemudian kita mengantisipasi itu. Kita menyampaikan ke teman-teman di PPK, lalu kemudian PPS, gitu. Dan KPPS pada saat pemilihan kita sampaikan. Ini adalah upaya pencegahan. Ini ada upaya-upaya eksodus pemilih yang pengguna KTP elektronik gitu ya, atau DPK itu. Ini tantangannya, selain tadi tantangan kontur, geografis ya, lalu kemudian tantangan hal lain dan lainnya juga banyak sebetulnya. Begitu Pak Sanan. Oh, baik Pak Didi. Seperti yang tadi Pak Didi sebutkan, kutukanlah bagi KPU, bagi penyelenggara lah maksudnya, kutukan data pemilih. Apakah mungkin ke depan, untuk ke depan data pemilih bisa berubah, bukan lagi menjadi kutukan? Ya, saya sangat yakin teman-teman di teknis, kita sebagai penyelenggara ya, itu mampu mengatasi tadi itu ya, dalam tanda petik kutukan, soal tidak mampu menyelesaikan daftar pemilih misalnya begitu. Saya meyakini betul dengan sistem yang baik, dengan pengawasan yang baik, tentu ini menjadi kedepannya ngeliat yang bagus juga untuk daftar pemilih bisa selesai. Nah, tapi pada prinsipnya Pak Sunan begini, bahwa daftar pemilih itu kan teman-teman KPU itu kan sudah bagus lah, sudah baik sekarang, sudah menggunakan sistem data pemilih ya, atau SIDALIH. Jadi kita bisa memonitor langsung begitu, baik secara langsung di KPU-nya ataupun di luar. Kita bisa memantau. Kita bisa menggunakan cek DPT online misalnya, apakah kita terdaftar atau belum, misalkan kan begitu. Apakah sudah pindah memilih atau belum. Nah, ini Pak Sunan. Jadi kenapa memang ini juga persoalan ya, permasalahan yang sering terjadi begitu, bahwa daftar pemilih ini kan sifatnya dinamis. Ya, jadi orang kerja yang di kota misalnya, katakanlah Tangerang, Jakarta, ya kan kalau di kita ya kan, dia pindah, awalnya terdaftar di sini misalnya ya kan, tapi kemudian pindah, lalu kemudian pindah lagi. Nah itu kan dinamis soal begitu. Terus orang meninggal ya kan, kita juga nggak tahu kan. Karena sifatnya dinamis soal pemilih itu. Ya baik Pak.
sejauh mana peran masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi Ya, data pemilih dan bentuk partisipasi seperti apa yang paling dibutuhkan? iya. Tentu yang sangat dibutuhkan oleh kita, nah, adalah peran masyarakat yang secara aktif ya. Nah, sebelumnya memang perlu kita sama-sama samakan persepsi bahwa eh, demokrasi ini, menjaga marwah demokrasi ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, maksud saya begitu. Tapi menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Instrumennya misalkan pemilihan ini kan sukses dan tidaknya pemilu dan pilkada ya, atau pemilihan ini kan tergantung kita semua begitu. Maka untuk kemudian kita melibatkan masyarakat, Bawaslu sudah mengeluarkan peraturan Bawaslu kaitan dengan pengawasan partisipatif ya, Perbawaslu nomor 2 tahun 2024 begitu. Artinya bahwa Bawaslu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut terlibat. Nah, kita juga beberapa kali pernah mengadakan kegiatan forum warga misalnya. Kita pernah mengadakan kegiatan forum warga di Cimanggu misalkan. Tujuan dari kegiatan forum warga itu semata-mata untuk menyerap informasi atau dinamika yang terjadi di lapangan kaitan dengan pemilu dan pemilihan misalnya. Seperti apa sih begitu? Bagaimana proses penyusunan daftar pemilih di masing-masing kecamatan? Ya kan kita bisa tahu dari masyarakat, karena biasanya suara masyarakat itu kan suaranya tulus begitu. Kadang ceplok batok lah kalau bahasa kita kan gitu. Makanya itu yang kadang yang kita lakukan kemarin di kegiatan Cimanggu kemarin forum warga. Lalu ke kegiatan P2P misalnya, kegiatan pendidikan pengawas partisipatif. Kita juga melibatkan teman-teman mahasiswa, ya, teman-teman organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, seperti BEM, misalkan organisasi Cipayung dan lain sebagainya. KNPI juga kita libatkan. Semata-mata kita tadi itu menyerap masukan, ya, lalu kemudian menggerakkan rekan-rekan atau teman-teman, sahabat-sahabat OKP untuk kemudian terlibat membantu melakukan pengawasan-pengawasan secara aktif begitu. Karena mata kita terbatas. Kami mengakui bahwa mata kita terbatas, telinga kita terbatas begitu. Tapi ketika ada masyarakat yang proaktif, maka mata kita kan tidak terbatas. Telinga kita juga sama tidak terbatas begitu. Nah, itu harapan kita. Masyarakat bisa melek, bisa sadar, bisa bisa sadar begitu soal bahwa pemilu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, menjadi tanggung jawab bersama begitu. Begitu Mas Soeban. Baik. Dari sekian banyak dari 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, mungkin Pandeglang lebih besar, lebih jumlahnya lebih banyak dari kabupaten kota lain ya, kecamatannya. Oh iya. 35 kecamatan. Betul. Pasti banyak atau kerawanan-kerawanan di tingkat kecamatannya. Iya. Di 35 kecamatan itu tersendiri. Gimana? Ya, karena saya sebagai divisi pencegahan, koordinator divisi pencegahan begitu, tentu tugas saya mengkoordinasikan dengan teman-teman kaitan dengan langkah-langkah atau kerja-kerja pencegahan. Nah, kalau kita mendengar mungkin tentang teori bagaimana upaya-upaya pencegahan begitu, bahwa langkah pertama ya kita mitigasi, memetakan daerah-daerah mana, atau katakanlah kalau kita kecamatan ya, sektor wilayah kecamatan begitu, ya, kecamatan mana yang rawan, baik tahapan daftar pemilih, ya kan, tahapan kampanye misalnya, tahapan hitung suara atau pemungutan penghitungan suara, atau tahapan money politik dan lain sebagainya, rawan money politik dan sebagainya. Kita petakan soal-soal begitu. Saya katakan tadi bahwa di daftar pemilih misalnya kita petakan tuh
desa mana yang kecamatan mana yang rawan begitu, yang rawan soal daftar pemilih khusus ya, daftar pemilih tambahan begitu. Kita petakan. Lalu kemudian pada saat pemungutan penghitungan suara kita juga petakan kecamatan atau desa mana atau TPS mana yang sangat rawan begitu. Tentu kita belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya ya. Mungkin masyarakat Pandeglang masih ingat, masih tahu, masih ingat ya, masih sudah tahu begitu. Ada peristiwa yang kelam yang ini sangat tidak baik lah begitu soal pemilu dan pemilihan. Ada peristiwa PSU ya di pemilu 2002 berapa kemarin tuh 2024 ya. 2024 kemarin di pemilu dari PSU. Lalu sebelumnya juga di pemilihan kepala daerah ya ada peristiwa PSU juga begitu. Nah, berkaca dari peristiwa-peristiwa sebelumnya ya kita petakan. Nah, ini yang kemudian setelah hasil kita petakan ini kita sampaikan secara berjenjang begitu Pak Sunan. Kita sampaikan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu provinsi. Dan hasilnya bahwa Kabupaten Pandeglang ini rawan tinggi. Gitu. Dari 8 kabupaten kota yang lain, 7 kabupaten kota yang lain ya maksudnya. Pandeglang dan Lebak ini rawan tinggi. Ya, kemudian kita memformulasi, meracik kembali bagaimana langkah-langkah kerja-kerja kita di pengawasan. Di daftar pemilih maka triggernya apa, pemicunya apa begitu. Pemicunya apa nih? Karena soal daftar pemilih misalkan banyaknya pemilih urban atau DPK yang memilih di TPS di situ, sementara dia bukan orang situ misalkan kan gitu, atau dimobilisasi katakanlah begitu. Nah itu kita harus tahu dulu ya pemicunya apa, lalu kemudian bagaimana treatmentnya, bagaimana cara mengobati peristiwa itu begitu. Nah itu yang strategi kita yang sudah kita pernah lakukan dan alhamdulillah di 2000 pilkada kemarin kita minim penanganan pelanggaran begitu soal itu. Baik. Apa pesan Bawaslu kepada masyarakat agar lebih peduli dan aktif dalam memastikan hak pilih setiap warga tetap terlindung? Iya. Tentu kami di Bawaslu mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pandeglang untuk terlibat secara aktif karena sesungguhnya bahwa suksesnya pemilu, suksesnya pilkada atau pemilihan ini menjadi sukses kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama, gitu loh. Karena bupati, gubernur, presiden, dewan yang kita pilih, ya kan, itu juga menentukan nasib kita ke depannya. Sehingga kemudian kita harus cerdas-cerdas memilih, dan kita juga harus cerdas-cerdas menggunakan hak pilih kita. Kalau kemudian kita belum terdaftar, maka ada ruang untuk mengadu. Kemana? Ke Bawaslu. Ya. Kalau kemudian sudah memenuhi syarat, sudah berusia 17 tahun, atau sudah menikah, atau pernah menikah, ya, warga negara Indonesia, lalu kemudian sudah alih status dari TNI ke sipil, misalnya, atau ke Polri, dari Polri ke sipil, itu kan sudah berhak untuk memilih, begitu. Kecuali kalau dicabut hak pilihnya, ya, tidak bisa dipilih, tidak bisa memilih maksudnya. Nah, kalau kemudian itu tidak kita sudah memenuhi syarat, namun kita tidak difasilitasi, kita Bawaslu selalu dalam setiap tahapan pemilu maupun pemilihan selalu membuka posko aduan, ya. Biasanya kalau di pemilu itu kita punya instrumen di bawah, ada Panwas kecamatan, ada Panwas desa, ada Panwas TPS, ya. Nah, instrumen ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu loh. Ketika ada anggotanya atau dia sendiri yang tidak terdaftar atau belum terdaftar sebagai pemilih, tetapi dia sudah memenuhi syarat, maka silakan gunakan ruang itu
adukan agar kemudian secara berjenjang kemudian kita sampaikan juga ke teman-teman di KPU untuk kemudian di verifikasi apakah sudah memenuhi syarat, gitu kan? Kalau memang sudah syarat, dimasukkan sebagai pemilih, begitu. Itu sekali lagi, tentu kami sangat membutuhkan peran serta masyarakat dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, karena from the people, by the people, and for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu suara demokrasi. Baik. Cukup seru ya, Pak Didi ya. Mungkin sahabat-sahabat sekalian, tidak terasa kita sudah di akhir diskusi ini. Siap. Sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa data pemilih yang akurat bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi merupakan hasil dari kerja bersama antara pengawas dan masyarakat. Dari penjelasan narasumber tergambar bahwa sebagai potensi permasalahan seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, hingga pemilih yang belum terdaftar masih dapat terjadi jika tidak diawasi secara aktif. Disinilah peran Bawaslu Kabupaten Pandeglang menjadi penting dalam memastikan proses pemutakhiran data berjalan sesuai prinsip akurat dan komprehensif. Namun, pengawasan formal saja tidak cukup. Partisipasi masyarakat melalui pelaporan, pengecekan mandiri, dan kepedulian terhadap hak pilih di lingkungan sekitar dan faktor penentu dalam memperkuat kualitas daftar pemilih. Pada akhirnya, narasumber menegaskan bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya untuk dukungan terhadap Bawaslu, tetapi juga wujud nyata menjaga hak demokrasi setiap warga. Ketika masyarakat turut terlibat, maka potensi kerawanan dapat diminimalisir dan pemilu yang berintegritas semakin mungkin terwujud. Demikian, terima kasih atas atensi sahabat-sahabat sekalian. Sampai berjumpa di KUHAP volume selanjutnya.